Aduh, 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 aduh. Ayo Pak, makan Pak. Pindang kendil merupakan teknik pengolahan ikan yang sudah dikenal lama oleh masyarakat yang tinggal di pesisir, terutama di sepanjang pantai utara Pulau Jawa. Di Kabupaten Tuban dan Lamongan, Jawa Timur, para nelayan di tempat ini banyak yang mengolah ikan hasil tangkapan menjadi olahan pindang kendil. Untuk melihat dan mengikuti proses pengolahan pindang kendil, saya mendatangi tempat pengolahan milik Anang Sucipto yang ada di Desa Lohgung, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Di tempat ini, setiap hari belasan pekerja membuat olahan pindang kendil. Ini di tempat ini itu udah kelihatan ya, lagi ada olahan. Nah, ini ikannya nih. Ikannya ini lagi mau diproses di tempat itu. Namanya ikan pindang kendil. Untuk membuat pindang kendil, ikan laut yang digunakan adalah jenis ikan perka atau ikan layang pendek. Ikan ini hanya ada pada musim tertentu. Untuk itu, pada saat panen raya, sejumlah tempat pengolahan pindang kendil akan menampung dan menyimpan stok ikan dengan menggunakan ruang pendingin. Nah, jadi kalau pas lagi musim biasanya bulan apa Pak? Kalau musim itu bulan 8, bulan 9 Oh, sampai 12 gitu. oh. Nah, ini Bapak ikannya borong ya, disimpan di borong. sini. Ya, di sini. ikannya disimpan di sini, dikeluarkan waktu nggak musim. Pas lagi nggak musim. Setelah melihat stok ikan yang akan diolah menjadi pindang kendil dan mendapat izin untuk melihat dan mengikuti proses pengolahan, saya langsung menuju ke proses tahap awal pengolahan. Ikan perka atau ikan layang pendek ini akan langsung dibawa dari ruang pendingin ke tempat pencucian. Ini proses ini ya, mencairkan es ya Mas ya? Mencairkan ikannya. Ikannya, jadi stok yang ada di cold storage itu dicairkan di sini. Ikan yang beku dan sudah dicairkan kemudian disortir dan dicuci bersih. Selanjutnya akan dibawa untuk ditata ke dalam kendil. Ini tak gantiin. Nah, ini setelah dicuci seperti ini langsung dibawa ke ini ya, ya Mbak ya, yang masukkan ke kendil. Wah. Banyakan. Ikan perka atau layang pendek ada dua jenis ukuran. Untuk ikan yang berukuran kecil, tiap kendil jumlahnya akan lebih banyak, bisa mencapai 8-10 ekor. Kali ini stok ikan yang ada berukuran besar, jadi tiap kendil akan berisi 4 ekor ikan. Tahap selanjutnya tinggal proses memasukkan ikan ke dalam kendil seperti ini. Agar pada saat proses memasak ikan tidak gosong, pada bagian bawah kendil harus diberi jerami. Jerami ini berfungsi untuk menahan ikan agar tidak bersentuhan langsung dengan bagian bawah kendil, sehingga ikan tidak gosong. Sarung-sarungnya dipakai. Kenapa? Nanti kena duri, Oh. sakit. Tajam ya ikannya ya. Tajam. Waduh. Garamnya juga tajam. Oh iya, Nanti jadi sakit ke tangannya. jadi Luka. ikannya ada durinya, Ya, terus durinya. Ada garamnya juga kasar. kasar. Jadi kalau nggak pakai sarung tangan Luka. luka. Yang penting hatinya nggak luka. Agar lebih jelas mengenai cara untuk menata ikan di dalam kendil, saya harus melihat dan belajar terlebih dahulu meminta contoh dan penjelasan dari pekerja. Oh, jeraminya paling bawah. Ya. Terus habis itu Kasih garam. kasih garam. Ikannya baru ditaruh. Oh, gitu. Ya. Hati-hati nanti enggak patah. Oh, nggak boleh sampai patah ya? Enggak boleh. Nanti pelanggannya enggak Nggak minta suka. lagi. Oh, ikannya nggak boleh patah. Boleh patah. Untuk membuat pindang kendil tidak memakai bermacam-macam bumbu, cukup hanya dengan garam saja. Garam berfungsi membuat ikan menjadi awet. Selanjutnya saya tinggal mencoba menyusun ikan ke dalam kendil. Bu bikin juga di sini. Ya. Ditekuk gini. Ditekuk. Dimasukkan. Oh, ini masukkan. Ya, biar nggak patah. Oke, terus Sini. oh nyusul di belakangnya. Ya. Nyusul di belakangnya seperti ini. Ya. Terus
Lagi Tambah satu lagi. bukan begitu. Oh, Pak. bukan. Ini kepalanya dulu. Kepalanya kan sama gini. Oh. Biar Iya. biar cantik. Wah, iya. Terus biar tambah cantik. satu lagi, Pak. Terus tambah satu lagi di Iya, sini. iya bukan begitu. Gini. Oke. Ini kan sama. Oh, iya. Meski terlihat sederhana, menata ikan di dalam kendil tetap butuh teknik dan pengalaman supaya bisa tersusun rapi dan menarik untuk dijual. Setelah mencoba beberapa kali, saya akhirnya berhasil menyusun ikan secara benar dan menarik. Lulus dapat diterima sebagai pegawai di sini nih. Kita teruskan ke tahap selanjutnya. Setelah seluruh ikan dimasukkan ke dalam kendil, saya akan mengikuti proses memasak pindang kendil. Untuk proses memasak, pertama yang harus disiapkan adalah kayu bakar yang digunakan untuk membuat perapian yang akan digunakan untuk memasak kendil. Masih pakai kayu bakar ini. Ayo, Mas. Jadi nggak bisa digantikan pakai ini ya, kompor gas apa-apa nggak bisa ya. Harus pakai kayu bakar. Sebelum proses memasak, ikan yang telah disusun di dalam kendil diberi dasar jerami, diberi garam, dan harus diberi air penuh. Air ini nantinya yang akan digunakan untuk proses memasak dengan cara direbus. Ini proses sebelum dimasak. Iya. Oh, ini dikasih air kenapa? Ya biar masak, soalnya kan pindang kan masaknya dari air yang Mendidih. mendidih. Oh, kalau nggak dikasih air kosong. Selanjutnya tinggal memindahkan kendil ke atas tungku. Jika kondisi api yang dihasilkan dengan kayu bakar sudah besar, proses memasak ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Untuk proses memasak ini sangat menantang. Saya harus melawan hawa panas yang dihasilkan dari tungku api yang membesar. Aduh. Terlalu bersemangat karena apinya panas banget. Aduh. Ini dibiarkan, kalau apinya sudah jadi seperti ini, itu bisa langsung cepet tuh, langsung pada mendidih langsung. Selain menggunakan durasi waktu sekitar 15 menit untuk memperkirakan pindang kendil sudah matang, ada beberapa tanda yang bisa dijadikan patokan. Tandanya seperti apa, Mas? Kalau yang sudah matang itu yang berasap gitu. Oh, yang berasa. Jadi kalau yang misal kayak gini yang masih ada airnya belum matang. Belum. Oh, masih ada airnya. Setelah dipastikan matang sesuai dengan tanda-tanda yang ada, yaitu keluar asap dan sudah tidak ada airnya, seluruh pindang kendil siap untuk diangkat dan didinginkan. Sebelum dikemas, ada tahapan proses yang harus dilalui, yaitu memastikan bahwa di dalam kendil sudah tidak terdapat air. Caranya dengan kendil ditutup dan dibalik. Oh ya, ini yang tadi udah matang seperti ini, bagian akhir itu kasih garam lagi. Biar apa, Bu? Biar nanti takut ada lalar. Oh, jadi ditutupnya pakai garam seperti ini biar aman dari lalat. Jadi awet, nggak gampang bau. Setelah didinginkan dan ditutup dengan menggunakan garam, tahap selanjutnya tinggal proses pengemasan. Proses pengemasan menggunakan daun jati yang masih segar. Proses membungkus pindang kendil dengan menggunakan daun jati ini selain untuk menjaga agar pindang kendil lebih tertutup, juga berfungsi secara estetik lebih menarik. Oh, iya. Ya, ini terus masuk diikat. Sudah tertutup rapat. Ini campurnya. Untuk satu paket pindang kendil berisi 14 kendil sudah diikat seperti ini. Biasanya, pindang kendil yang dibuat di tempat ini akan dibeli oleh pedagang eceran yang memasarkan pindang kendil paling banyak ke Kota Malang dengan harga Rp14.000 per kendil atau sampai Rp20.000 jika membeli secara online. Berat. Aduh.
Ini satu paket ini memang isinya 14 14 apa? 14 kendil. Oh, 14 kendil. Iya, Jadi satu ikat ini 14 kendil. 14 Kalau kendil. biasanya orang beli kalau pedagang besar itu ya, kalau 500 itu 36 ikat. Berarti 504 jumlahnya. Selain kota Malang, Jawa Timur yang menjadi daerah pemasaran pindang kendil, sejumlah kota lain di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah juga menjadi pasar yang cukup menjanjikan. Selain dijual secara langsung kepada para pedagang pengecer yang datang ke tempat produksi, saat ini juga sudah dikembangkan penjualan melalui online. Sejumlah konten kreator datang untuk membuat konten dan memasarkan pindang kendil secara digital. Untuk memasak pindang kendil ternyata ada resep khusus. Anang Sucipto membagikan resep untuk membuat olahan pindang kendil yang nikmat. Kuncinya ada di pencit atau mangga muda, atau kalau tidak ada bisa menggunakan belimbing sayur. itu kalau pindang kendil olahannya itu bisa jadi apa saja, Pak? Olahannya itu ya ini dimasak kuah santan gini, Mm-mm. dikasih pencit atau mangga muda. Mm-mm. Kalau nggak ada dikasih belimbing bulu. Oh, Jadi- itu ngaruh mangga muda itu ngaruh. Nanti rasa asamnya sama asinnya itu menyatu, jadi di situ Sensasinya. sensasi Kenikmatannya. ya menghabiskan nasi nanti gitu. Penasaran saya? Tidak sabar untuk menikmati olahan pindang kendil spesial yang dimasak dengan kuah santan dan belimbing wuluh. Rasanya bisa sampai menghabiskan nasi yang banyak nih. Ini benar-benar asam plus asin ikannya. Benar-benar ini. Wah, ayo Pak, makan Pak. Awalnya saya belum merasakan kombinasi rasa asin dan asam. Namun setelah mencoba perpaduan rasa asin dari pindang kendil dan asam dari belimbing wuluh, rasanya tidak mau berhenti makan nasi. Ini buat Anda yang lagi nggak nafsu makan, pokoknya makan ini. Sensasi asam, asin, ini akan memacu Anda pengen makan nambah lagi. Tapi kalau yang sudah over, ya jangan berani-berani. Nanti Anda makannya tambah banyak, repot nanti. Robi Sofwan Amin, Tuban, Jawa Timur.